Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Kurniasi, mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 25 Kota Bandung. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pemaparan tentang materi fotosintesis. Pada pemaparan fotosintesis kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, reaksi, hasil, faktor yang mempengaruhi, dan manfaat. Baiklah, kita akan mulai dengan pemanfaatan dari peristiwa fotosintesis. Pada dasarnya, pengertian dari fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari, yaitu pengertian pada peristiwa fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari atau cahaya matahari buatan oleh tumbuhan berhijau daun atau bakteri yang berklorofil untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Fenomena fotosintesa merupakan proses biokimia yang memanfaatkan bantuan sinar matahari dan hanya terjadi kepada makhluk hidup yang mempunyai klorofil, contohnya tumbuhan dan fitoplankton. Sedangkan fungsi utama dari fotosintesis yaitu menghasilkan makanan berupa glukosa sebagai bahan dasar pembentuk lemak dan protein. Contohnya adalah buah, umbi-umbian, dan glukosa. Kandungan zat makanan di tumbuhan sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Fotosintesis juga akan menghasilkan oksigen ke udara, sehingga makhluk hidup lainnya bisa bernafas dengan baik. Inilah gambar yang menunjukkan tentang peristiwa fotosintesis. Bagaimana pemanfaatan cahaya matahari, kemudian sumber utamanya adalah karbon dioksida yang diperoleh dari udara dan air yang diperoleh dari dalam tanah. Hasil reaksi fotosintesis ini adalah glukosa dan oksigen yang nanti dilepaskan ke udara dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber respirasi. Tanpa proses fotosintesis, tumbuhan tidak akan mendapatkan makanan atau energi. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki kemampuan untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia atau zat makanan. Dalam proses fotosintesis tersebut, tumbuhan membutuhkan gas CO2 atau karbon dioksida dan air atau H2O. Nantinya, tumbuhan ini akan menghasilkan O2 sebagai salah satu hasil fotosintesis. Dengan demikian, manfaat dari fotosintesis ini juga dapat digunakan oleh manusia atau dirasakan karena memperoleh udara yang bersih dan oksigen untuk bernafas. Dalam proses fotosintesis, untuk mendapatkan manfaat fotosintesis bagi tumbuhan, maka terdapat dua tahapan dalam proses ini. Dua tahap tersebut adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Baik reaksi terang dan gelap ini terjadi di kloroplas. Pada fase terang, energi matahari akan klorofil diserap untuk diubah menjadi energi kimia. Setelah itu akan terjadi pemecahan air yang berubah menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen akan terikat dengan karbon dioksida dan menghasilkan glukosa. Sedangkan oksigen yang terbentuk nantinya akan tumbuhan lepaskan ke atmosfer. Dan tahap keduanya yaitu reaksi gelap, yaitu reaksi yang melibatkan CO2 dan ion hidrogen akan saling berikatan dengan energi kimia yang terdapat pada reaksi terang. Kemudian energi kimia tersebut akan berubah menjadi glukosa pada fase gelap. Glukosa tersebut nantinya akan membentuk asam nukleat, protein, karbohidrat struktural, dan juga asam nukleat. Zat-zat hasil tahap kedua inilah yang nantinya akan berperan penting dalam metabolisme di dalam organ tumbuhan. Baiklah, ini menunjukkan tentang reaksi kimia fotosintesis, di mana hasilnya adalah 6 CO2 atau karbon dioksida bereaksi dengan 6 H2O atau air, menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan animasi reaksi terang fotosintesis.
Dan berikutnya adalah animasi aliran elektronosiklik pada reaksi terang. Animasi aliran elektron siklik. Pada reaksi terang, cahaya diperlukan dan terjadi pada tilakoid atau grana. Cahaya ini berguna untuk mengubah H2O menjadi 2H+ dengan oksigen, atau kita kenal dengan peristiwa fotolisis. Kemudian di reaksi terang terjadi pembentukan ATP dari ADP plus 1 fosfat. Kemudian pembentukan NADPH dari NADP mengikat H yang diperoleh dari hasil fotolisis. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam siklus Kelvin dibutuhkan adanya CO2. Dan nanti hasil akhirnya adalah pembentukan C6H12O6. Ini adalah reaksi terang fotosintesis atau fotofosforilasi non-siklik. Yang pertama adalah pemanfaatan energi matahari dalam proses fotolisis, di mana H2O akan diubah menjadi 2H+ ditambah setengah O2 dan menghasilkan energi. Energi ini akan ditangkap oleh plastoquinon, yaitu quinon yang terdapat pada membran tilakoid yang nanti akan disampaikan kepada komunitas sitokrom. Pada saat diikat oleh komunitas sitokrom, terjadi pembentukan ATP. Selanjutnya adalah ditangkap oleh plastosianin. Ini terjadi pada P680. Sedangkan untuk tahap berikutnya adalah pada P700, di mana elektron tadi ditangkap oleh ferredoxin untuk membentuk NADPH dari NADP. Nah, ini perbedaan fotofosforilasi siklik. Di fotofosforilasi siklik dengan fotofosforilasi non-siklik. Nah, fotofosforilasi siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1, menghasilkan ATP dan tidak terjadi fotolisis air. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik melibatkan fotosistem 1 dan 2, menghasilkan O2 dan NADPH. Terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Ini adalah reaksi gelap pada proses fotosintesis, terdiri dari 3 tahapan. Stage 1 adalah fiksasi karbon dioksida, yang kedua adalah reduksi 3-PGA, dan yang ketiga adalah regenerasi RUBP. Pada stage 1, CO2 akan diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat menjadi 6 molekul 3-PGA. Pada saat itu terjadi pembentukan pada saat ini terjadi penguraian ATP, 6 ATP menjadi 6 ADP. Kemudian terjadi reduksi 3-PGA. Pada saat terjadi reduksi 3-PGA, 6 NADPH terurai menjadi 6 NADP+ ditambah H+. Proses berikutnya terjadi pembentukan 6 molekul GA3P. 6 molekul
GA3P ini akan terurai menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah menjadi satu molekul GA3P, yang satu lagi adalah 5 molekul GA3P. Satu molekul GA3P ini akan membentuk setengah molekul glukosa atau C6H12O6. Sedangkan untuk yang 5 molekul GA3P mengalami regenerasi untuk membentuk RUBP dengan mengubah ATP menjadi ADP. Hasilnya adalah 3 molekul RUBP. Dan proses selanjutnya adalah pembentukan RU-bisko atau ribosa bisfosfat. Untuk peristiwa reaksi gelap ini, sumber ATP diperoleh dari reaksi terang, kemudian NADPH berasal dari reaksi terang. Nah, ini resumenya dari tahapan siklus Calvin sebagai reaksi gelap. Jadi yang pertama adalah karboksilasi, kemudian atau fiksasi CO2 oleh RUBP, kemudian reduksi, kemudian yang ketiga adalah regenerasi. Pada reaksi gelap, reaksi fotosintesis terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga, karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH hasil reaksi terang sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Berikutnya adalah perbedaan reaksi terang dengan reaksi gelap. Reaksi terang tempat terjadi di grana atau tilakoid, reaksi gelap pada stroma. Sumber energi untuk reaksi terang adalah cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH. Kemudian untuk proses reaksi terang ada fotolisis air, sedangkan reaksi gelap itu adalah fiksasi CO2. Untuk hasil reaksi terang adalah ATP, NADPH, 2O2, dan reaksi gelap adalah amilum. Faktor yang mempengaruhi reaksi kimia fotosintesis adalah kandungan klorofil, luas permukaan daun, stomata, kadar karbon dioksida di udara, kadar oksigen, dan cahaya. Faktor pembatas dalam fotosintesis yang paling utama adalah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, dan suhu. Ini adalah grafik pengaruh intensitas cahaya, konsentrasi CO2, dan suhu terhadap fotosintesis. Yang pertama adalah pengaruh intensitas cahaya. Untuk grafik yang pertama, di awal semakin tinggi intensitas cahaya, maka laju fotosintesis akan naik. Tetapi pada intensitas cahaya yang optimum, setelah itu akan mendatar. Sedangkan yang kedua adalah konsentrasi CO2. Sama halnya seperti pada intensitas cahaya. Pada awal reaksi, konsentrasi CO2 naik, maka laju fotosintesis naik sampai konsentrasi CO2 optimum, setelah itu datar. Berbeda dengan grafik yang ketiga, ketika suhu mulai naik, maka laju fotosintesis naik, tetapi pada suhu optimum laju fotosintesis akan berada pada titik optimal, kemudian setelah itu akan menurun. Ini adalah hasil pengamatan percobaan Ingenhousz dengan perlakuan cahaya matahari langsung. Banyak gelembungnya adalah banyak, sedangkan dengan menggunakan NaHCO3 banyak sekali, ditambah dengan 10 gram NaHCO3 lebih banyak sekali, sedangkan ditambah es batu sedikit. Bila ditambah air hangat sedang, di tempat teduh ada gelembung tapi sedikit. Terima kasih. Demikian paparan tentang proses reaksi gelap dan reaksi terang pada proses fotosintesis. Kesimpulan yang diperoleh dari pemaparan materi kali ini adalah pada reaksi terang terjadi di grana atau di tilakoid, terjadi proses fotolisis, pembentukan ATP dan pembentukan NADPH. Sedangkan pada reaksi gelap terjadi fiksasi CO2 oleh RUBP, kemudian yang kedua adalah pembentukan glukosa, dan yang ketiga adalah regenerasi RUBP. Demikian paparan sajian tentang materi fotosintesis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.